acara ini, di acara Rumpi No Secret ini. Panggil saya Kak Ya, terima Rose. kasih Anda semua sudah bergabung lagi bersama saya Kak Rose. Pemirsa, hari ini saya punya tamu-tamu yang banyak sekali di request oleh netizen. Selamat siang semuanya, hai apa kabar? Hari ini adalah hari Kamis ya. Tapi buat Rumpi No Secret, hari ini cukup spesial karena ini menandai kami sudah tayang sebanyak 2000 episode. Mana tepuk tangan yang satu stadion? Astaga, ya ampun. Nggak ada petasan, nggak ada yang koprol-koprol di depan. Ini 2000 episode itu bukan sesuatu yang sederhana loh kalau untuk ukuran televisi ya. Karena kita mengalami yang namanya mulai merintis, agak jatuh, naik, bintang tamu pulang, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Ada banyak cerita ya, ada banyak cerita buat program Rumpinya sendiri. Ada banyak cerita juga yang dibagi oleh bintang tamu kita untuk kita semua menjadi hikmah yang baik ya, mudah-mudahan. Dan seperti biasanya kita tetap semangat. Dan hari ini kita akan mewawancarai bintang tamu termasuk bintang tamu yang berkesan sekali, yaitu bintang tamu yang berada di episode awal Rumpi ya. Ada banyak sih, tapi ada satu yang kita pilih. Dan ada satu bintang tamu lagi yang kalau 2000 diambil 1%-nya, kira-kira 20 kali diundang. Dia termasuk yang puluhan kali diundang selama 2000 episode. Siapa dia? Sabar dulu, kita pojokkan untuk bahas berita-berita hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia Oke, baiklah. Kita ke berita dulu ya. Berita apa sih di pojokan? Beritanya tentang cita-cita. Ini juga termasuk sebenarnya bintang tamu yang lumayan sering di episode awal juga pernah kita undang ya, cita-cita. Waktu dulu tuh dia masih cerita lamanya lah. Kita sampai ngikutin proses dia ke Bandung waktu perceraiannya dulu ya. Nah, sekarang kayaknya dia sudah memasuki tahap baru dalam kehidupannya setelah hampir 8 tahun Rumpi. Kita lihat nih penampilan cita-cita mulai menggunakan hijab ya. Ini ada artikel cita-cita tampil berhijab, doa baik mengalir deras ya. Ini mulai dari postingan-postingannya sih. Sebenarnya juga banyak yang bertanya-tanya termasuk aku, apakah ini dia memang berencana untuk mulai berhijrah atau baru berproses, baru belajar begitu ya. Termasuk dia kemarin juga posting dia baru menyelesaikan rekamannya gitu ya. Di story-nya juga, di feed-nya juga, kemudian ada banyak yang bertanya gitu. Coba kita lihat, ada yang tanya, ada yang dijawab sama cita-cita ya. Ini pertanyaannya, Masya Allah Kak Cita pakai jilbab makin cantik. Terus jawabannya, amin, terima kasih. Ada yang komen juga, semoga seterusnya berhijab teh, Insya Allah. Begitu jawabnya ya. Yang berikutnya ada komentar lagi, berhijab kah? Masya Allah, iya mbak. Ya, sudah dikonfirmasi begitu ya. Nah, ini satu bagian yang dijalani oleh cita-cita. Ada satu bagian lagi yang masih kita bertanya-tanya. Jadi dia sama Didi Mahardika itu gimana status hubungannya? Kalau memang sudah menikah, alhamdulillah kita mau ucapin selamat. Kalau menuju ya kita doakan semoga langgeng dan lancar. Iya tuh, ya nggak? Saya ada komen netizen lagi yang mau dibacain? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita. Kalau ini bintang tamunya, seperti biasa kan Rumpi selalu menghadirkan yang update-update. Dan kita pengen belajar dari sesuatu yang memang lagi menjadi perhatian khalayak. Kali ini kita akan berbincang dengan kakak beradik Natalie dan Nadia Holscher. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Natalie Holscher, DJ sekaligus penyanyi berusia 29 tahun ini menikah dengan komedian Sule pada November 2020 dan dikaruniai seorang putra bernama Azam Andriansyah Sutisna. Dan kini tengah menjalani sidang cerai dengan Sule di usia pernikahan yang belum genap 2 tahun. Isu gugatan cerai diwarnai dengan memburuknya hubungan Natalie dengan anak sambungnya Putri Delina. Sejak Putri muncul di acara podcast Maya Estianty. Muncul juga kabar jika Putri merasa risih dengan adik-adik Natalie yaitu Tasya dan Nadia Holscher yang ikut tinggal bersama Natalie di rumah Sule. Nadia yang baru saja masuk kuliah ini pada 3 Agustus kemarin menjadi saksi sidang cerai Natalie dan mengaku kehadirannya untuk memberikan support kepada sang kakak. Benarkah Nadia tidak setuju kalau Natalie rujuk dengan Sule? Benarkah Nadia sempat merasa tak nyaman saat tinggal di rumah Sule? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Natalie dan salah satu adiknya ya, Nadia ya. Ini adalah satu dari 3 adik kamu ya?
Iyanya gitu. Iya. Yang kamu udah mulai menyekolahkan mereka tuh dari kamu umur berapa? Umur berapa ya, Ti? Dari kakak umur berapa ya? Udah berapa tahun yang lalu lah gitu? Dari 2016. 2016. Kamu tugasnya mengentaskan pendidikan 3 adik kamu gitu ya. Yang udah kelar berapa? Yang udah kelar 1. Masih ada 2 lagi. Plus ada anak ya, Anak, Kak, ya. ada anak gitu ya. Semangat. Dan kemarin ya, ini sebagai adik juga dia ikut mensupport kakaknya. Kemarin jadi apa namanya? Jadi saksi di pengadilan. Kamu kan sendirian nggak ditemenin sama kakaknya ya? Enggak ya? Enggak, kakak. Kan kita kan kakak beradik tapi beda bapak. Oh, jadi tinggalnya nggak Beda bareng? ayah. Jadi yang adik pertama itu sama ayahnya. Oh, yang cowok. Kalau yang ini ayahnya udah nggak ada. Mama papa udah. Enggak, maksudnya nggak ditemenin kamu. Kamu kemarin kan nggak ada. Pas nggak ada ya. Dia sendirian. Iya, sendirian. Tapi udah di briefing ya, Ma? Aduh. Kenapa kamu memilih kan dari sekian banyak yang emang harus mengajukan saksi ya? Kenapa kamu pilih Nadia sama babysitter waktu itu? Karena yang paling kalau saksi kan memang harus yang akurat. Iya. Jadi yang paling tahu itu ya. Yang melihat sendiri gitu ya. Kamu sendiri gimana? Dan kamu masih lajang ya, harus harus jadi saksi untuk gonjang-ganjing pernikahan kakak kamu gitu. Gimana? Gimana ya? Ya ikutin aja lah. Yang Ikutin penting aku support kakak terus sih. Support dia. Kayak gimana? Dia di rumah gimana? Apa? Cerita dong. Gitu. Jadi apa? Galau, sedih, nangis, galak atau apa? Kalau kakak tuh tipikal orang kalau misalnya dia lagi sedih dia nggak mau nunjukin ke kita. Oh gitu? Ya. Terus? Dia tuh suka mendem sendiri gitu perasaan dia. Jadi kadang suka kesel, bikin sakit kan. Bikin sakit? Yang sakit dianya? Terus kamu gimana? Diajak ngobrol nggak? Dia suka curhat nggak sih? Kalau misalnya aku tanya, Kak kenapa? Nggak kenapa-napa, lagi sedih aja liat video katanya. Oh, tiba-tiba muncul aja curhatannya di podcast. Saya bingung nggak? Gitu nggak? Kamu kadang-kadang tahu cerita sesungguhnya apa yang dialami oleh kakak kamu nggak sih? Enggak. Kamu nggak tahu persis? Nggak tahu persis. Tapi yang kamu lihat apa yang dia rasakan itu kamu kelihatan nggak? Apa ya? Aduh aku nggak tahu. Aku Sedih. bingung sih, sedih sih. Kelihatan sedih banget. Sedih. Gitu ya. Kalau misalnya ada kemungkinan rujuk nih, kamu sebagai adik gimana? Support kah? Atau ada pesan-pesan juga buat kakak kamu? Support sih selalu ya, tapi kalau pesan ada. Apa pesannya? Aduh males nih kalau dia undang adik-adik gitu loh. Pesannya apa? Lebih banyak sabar. Lebih banyak sabar. Ya. Ya. Kenapa pesannya itu? Lebih banyak sabar. Kan kita nggak tahu ya ke depannya akan ada masalah apa lagi yang datang. Jadi perbanyak sabar sama selalu ingat sholat. Kalau ingat sholat itu yang membantu banget gitu ya Iya. dalam setiap persoalan. Nih dan yang nggak sabar kayaknya juga bukan cuma Natali aja gitu ya, karena kan kalian jadi sorotan netizen, sorotan publik, termasuk kamu kan Nadia ya. Nah ada yang berspekulasi mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena proses adaptasi ini. Karena kamu sempat tinggal juga sama Natali kan Iya. di rumah bareng Putri Delina dan anak-anak yang lain gitu. Ada yang berspekulasi bahwa ya karena kehadiran kalian juga menjadi susah gitu adaptasinya dengan anak-anak. Putri Delina diduga risih dengan kehadiran adik Natali Hose di rumah Sule. Sebenarnya gini, memang dari awal pernikahan itu aku udah bilang sama Akang, kalau mau menikah sama aku sama aja kayak bahasa kasarnya janda 2 anak gitu loh. Jadi kita udah nggak ada keluarga lagi ya kita ya tim Barengan piatu aja. gitu. Jadi kamu harus menerima aku, kamu harus menerima adik-adik, begitupun sebaliknya. Begitu ya udah. Itu memang. Jadi sebenarnya dua-dua udah tahu ya Iya. bahwa akan ada adaptasi yang berat. Iya. Kamu sendiri gimana? Ada yang ikut gitu? Proses ini buat kamu apa tantangannya sih? Tantangannya lebih kenal orang baru aja sih. Aku tuh susah kalau misalnya kenal orang baru tuh susah banget. Kakak aja tuh sampai ngomel-ngomel, nggak boleh kayak gitu. Terus jadi aku berusaha kenal keluarganya Akang gitu.
Kamu cerita gini pengen nangis gitu. Aku nggak pengen nangis. Dingin ya. Kamu sendiri juga pernah bilang, ya kamu sebagai adik, memang akan selalu mensupport kalian sebagai kakak adik yang udah yatim piatu gitu ya. Tapi kamu sendiri juga punya cerita bahwa kamu ngerasa juga setelah mama kamu nggak ada, papa kamu nggak ada. Itu buat kamu juga berat. Berat. Udah berapa tahun? Pokoknya terakhir tuh 2016. 2016 itu. Itu mama. Itu Masih? mama meninggal. Masih? Langsung kakak yang menghandle semua. Masih berat buat kamu? Masih. Apa yang dirasain apa? Duh, aku kalau bahas mama sedih banget, gak bisa. Apa ya? Aku masih banyak salah aja sih ke mama. Apa? Kamu berharap kamu bisa lebih apa? Aku pengen mama lihat aja aku akan bisa sukses banggain kakak, adik, keluarga besar. Gitu. Sedih banget. Apa yang momen yang kamu paling kangenin gitu, yang berharap masih bisa kamu lakukan sama mama? Mamaku itu dia suka bikin kue. Setiap ada event-event dia bikin kue kan. Itu setiap bikin kue tuh aku selalu ikut. Aku kangen sih bikin kue bareng sama mama. Buat kamu sendiri juga pasti lebih macam-macam perasaannya ya. Pasti. Kamu terlebih dahulu ditinggal ayah kamu. Aduh. Kemudian Banjir mama. kan? Dan ada adik-adik yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya. Dengan gak ada mama sih, mungkin bagi aku ya, mama suruh aku untuk lebih kuat lagi gitu. Mungkin tantangannya adalah dari mama tuh, ayo bisa nggak kamu kalau nggak ada mama? Ya insya Allah. Sampai detik ini masih bisa ke-handle. Apa momen-momen yang kamu rasa paling berat ketika kamu harus menjadi orang tua buat adik-adik kamu? Nggak ada yang berat sih menurut aku. Tapi Biasanya apa-apa kayak curhatnya ke mama gitu. Kalau sekarang kan kayak sendiri aja. Apa-apa ya, aku kan udah jadi kakak, jadi ibu, jadi bapak, jadi semuanya. Jadi harus bisa di umur aku semakin bertambah harus bisa lebih belajar lebih tegar gitu di depan adik-adik. jadi kamu sempat punya begitu banyak hal yang harus kamu perhatikan. Kamu punya adik-adik yang kehilangan orang tua. Ada anak sambung juga yang kehilangan ibunya. Kamu bisa merasakan itu. Bisa. Sebetulnya. Sedih sebenarnya. Mama juga pasti seneng. Udah punya cucu pertama Azam. Pasti mama seneng. Tapi ini yang namanya hidup ya kak. Jadi hidup terus berjalan. Kita juga satu persatu pasti akan kehilangan siapapun itu. Jadi harus kuat. Nah dia kamu pernah ngerasa juga bahwa kamu merasa sepi gitu karena mama udah nggak ada? Sering. Sering. Saat paling berasa sekali itu pada saat apa? Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya setiap ada masalah, mau masalah apapun, walaupun rame di rumah, ada kakak, tapi tetap aja beda gitu. Kamu juga ngerasa gitu? Ngerasain tapi harus kuat. Kamu tidak ada waktu. Harus kuat di depan adik-adik. Jadi nggak boleh kelihatan di depan adik. Terus gimana cara kamu mendampingi mereka dengan perasaan-perasaan itu? Harus kelihatan happy. Semuanya harus kelihatan happy. Dibawa happy semuanya.
bikin cerita-cerita kehidupan yang happy-happy, liburan, cerita-cerita. Bagaimana caranya kamu kelihatan happy ketika kamu sendiri tidak sedang bahagia? Ya harus kelihatan happy lah pokoknya. Dari mana sumber energi kamu yang kamu harapkan bisa kamu dapat gitu untuk tetap kuat sebetulnya? Mungkin aku udah terlatih dari sebelum menikah ya. Jadi kalau sebelum menikah kan memang udah bekerja. Jadi pasang surutnya hidup tuh udah aku rasain banget. Jadi kalau untuk sekarang juga ya Allah, oh oke, ini ujiannya, makasih ya Allah gitu. Seru, hadapin. Seru. Jadi sekarang sumber energi kamu adalah Anak. bagaimana anak bisa menjadi sumber energi kamu? Ya, kalau lihat Azam kayak semua capek, pikiran semuanya udah hilang aja. Kamu sedang dalam proses mengakhiri pernikahan gitu. Tapi sudah pernah merasakan begini loh menikah. Iya, sebenarnya nggak mau seperti ini, cuma maunya nikah sekali seumur hidup. Cuma memang ya ini yang harus dijalanin dan memang ini putusan yang tepat untuk aku karena ada sesuatu hal yang benar-benar memang aku nggak bisa ceritain, tapi memang itu sakit banget. Jadi ya aku harus bangkit lagi, harus berdiri tegak lagi, move on, jalanin hidup lagi. Tapi saat ini apakah apa yang ada di pikiran kamu tentang pernikahan? Apakah kamu masih, kan kadang-kadang orang mikir kayak, kayaknya udah enggak deh. Atau aku masih tetap percaya menikah itu akan membawa kebahagiaan. Menikah pasti membawa kebahagiaan pasti. Tapi kalau untuk sekarang kayak takut. Takut? Takut apa? Takut aja sama pernikahan tuh takut. Kayak ada trauma gitu. Apa yang kamu takutin? Takut sakit? Takut sakit, Takut sedih? takut sedih. Jadi kalaupun nanti dihadapkan pada keputusan untuk menikah lagi, kamu idealnya dalam bayangan kamu kalau apa? Nggak tahu, belum bisa mikir ke sana. Masih ini dulu jalan satu persatu. Ya. Nasihat kamu buat Nadia yang masih lajang. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, terakhir pertanyaan kita adalah apa nasihat Natal ini buat adik-adiknya, kan perempuan juga nih dua. Kalau mereka nanti akan memasuki usia pernikahan gitu, nasihat kamu apa? Dari pengalaman kamu ya. Nasihat aku harus jadi perempuan yang kuat. Harus pilih dulu. Harus apa ya? Jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu bucin sama cowok. Jadi harus benar-benar pilih-pilih. Pilih-pilih. Kakak akan membantu memilih? Aku akan membantu dengan siap memilih. Dia malah serem ya. Gitu ya. Nah ini ada lagi juga kemarin kan pada saat ya sidang gitu ya, Sule sempat sakit katanya gitu. Tapi dia juga ada himbauannya supaya ini kan karena netizen juga banyak yang apa ya, mungkin mereka banyak perhatian juga gitu, banyak ingin tahu. Salah satunya juga pengen nasehatin kali ya, tapi jadinya kan seperti menyerang ke Putri Delina dan Natali juga gitu, dan adik-adiknya. Dan ini ada permintaan dari Sule, kita dengarkan yang berikut. Udah denger itu atau baru kali ini kamu denger? Udah denger soalnya kan rame, aku kan sering lihat-lihat ditek-tekin, TikTok gitu, jadi sering lihat. Apa komentar kamu dengan pernyataan Sule? Himbauan ke netizen jangan diserang dia aja katanya. Terima kasih Kang, sudah mau apa ya? Itu namanya apa? Membela. Ya. Terima kasih Kang sudah mau membela. Udah itu aja. Udah itu aja ya. Kalau Nadia sendiri, pertanyaan. Menurut Nadia, Sule itu kakak ipar yang seperti apa sih? Selama yang kamu baik. Terus apa lagi? Iya baik. Care sih. Care Care banget.
care banget. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang nanya, kalau baik dan care, kenapa bercerai gitu? Ya itu nggak akan diceritain di sini juga. Gitu Biasa ya, kurang netizen lebih. kan pengennya kepo banget sampai dalam-dalam. yang jelas adalah nggak mudah ya, nggak mudah menikah dengan banyak tanggung jawab lainnya. Iya. Itu juga itu adalah sebuah adaptasi yang nggak gampang Iya. gitu kan ya. Dan ya proses adaptasi dalam pernikahan itu adalah kerja keras Iya. dua pihak. Ya. Ya, dua pihak kan. Iya. It takes two to Saling. tango. Saling. Jadi kalau ada yang ngerasa mungkin belum cocok atau apa ya itu konflik yang memang harus dihadapin. Ada yang kuat banget, ada yang aduh gitu Iya. kan. Tapi apapun pilihan, nggak ada yang tanpa kerja keras. Ya. Perceraian pun dengan kerja keras. Ya. Oke, sekarang nih kakak kembali kepada kakak beradik. Siapa di antara kalian berdua ini kakak beradik? Yang orangnya Pakai paling ini. posesif ya, pakai tunjuk-tunjukan. Ini kalau ini boleh tunjuk-tunjukan, karena cuma kalian berdua. Siapa yang paling posesif orangnya? Nggak boleh ke sini, ayo, jangan ini ya, jangan itu gitu siapa? Oh dia Naya, karena dia pengganti orang tua. Yang orangnya paling baperan, kalau lagi berantem baper. Kamu kalau dimarahin sama kakak kamu baper pasti gitu ya, gitu ngerasa teraniaya gitu. Iya sih. Soalnya aku kayak mama kan. Gimana? Padahal dia kakak, dia kan bukan gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Agak kayak gitu. Oke, siapa yang sering ketawa nangis diam-diam? Dia ketawa dia mengaku ya. Oke, siapa yang paling cuek orangnya sebenarnya? Santai aja lah, cuek. Lebih cuek, Iya. ya, tapi baperan. Ya. Bapernya dalam hal kalau dimarahin sama Kalau dimarahin, kok dimarahin aja. oke. Siapa yang jahil dari kecil itu jahil banget? Sebenarnya dia. Kamu umur berapa diapain sama dia? Ha? Aduh, saking banyaknya ya dia jahilin aku. Aku sampai gak tahu apa aja. tidur mangap. Aku kan kalau nggak ada kerjaan iseng gitu. Kalau dia ambil garam, taruh Astaga. videoin. Ada, aku tidur begini, taruh ke cowok. Salah satu hiburan ya. Siapa yang orangnya keras kepala? Berat ya. Berat di dua-duanya keras kepala. Tapi memang butuh perempuan-perempuan yang punya pendirian yang kuat Ya, ya, ya. untuk menjalani kehidupan seperti kalian. Harus mandiri. Ya. Sudah tidak ada orang tua. Harus. mandiri. Harus. Kadang dia tuh lagi dibully sama netizen karena dibilangnya nggak ada kerjaan. Padahal kalau kerjaan dia kerjain sama aku. Oke. Jadi dia kadang suka ikut-ikut aku, baik di Singapura urusin paspor segala macam. Jadi dia ngebantuin aku. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada kerjaannya ya. Aku tidak bisa tanpa dia sebenarnya gitu. Kalau aku sendiri kan Saling mendukung, support. Iya. Namanya juga keluarga gitu. Oke, kuat ya. Dan sabar. Berarti nasihat dari kamu ke dia sabar, berarti nasihat kamu ke dia juga sabar. Sabar. Kalau yang berikut ini bintang tamu kita ada cerita apa? Ini juga sama ya. Dekat sekali sama neneknya. Oh. Punya tempat di hati yang istimewa. Seperti apa kisahnya, kita lihat profilnya di Mas Beck berikut ini. Dimas Beck, aktor, presenter sekaligus penyanyi berusia 34 tahun ini mengawali karir dengan membintangi film Apa Artinya Cinta pada tahun 2005 dan pernah bergabung dengan grup musik bukan bintang biasa bersama Raffi Ahmad, Laudia Cynthia Bella, Chelsea Olivia, dan Ayushita. Pria yang mengaku pernah dibully karena terlalu kurus ini mulai konsisten membentuk tubuh dengan gym dan menjaga pola makan hingga berat badannya naik menjadi 79,5 kg dari 73 kg. Bungsu dari 3 bersaudara ini Mei lalu berduka lantaran sang oma meninggal dunia. Dan sebelum meninggal, Dimas bercerita bahwa omanya ingin tinggal bersamanya saat ia menikah. Pria yang hobi bersepeda, mengkoleksi ikan cupang dan Vespa ini sempat dikabarkan dekat dengan Luna Maya dan 6 hari lalu memposting foto bersama Luna hingga didoakan berjodoh oleh netizen. Seperti apa sosok oma di mata Dimas Beck? Dan benarkah Dimas akan menjalin hubungan serius dengan Luna Maya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Dimas Beck. Ini adalah salah satu tamu-tamu di awal Rumpi mulai berdiri. Waktu itu studionya bukan di sini, masih ingat gak kamu ya? Masih di sana, yang kalau hujan agak-agak ada genangan. Kita lihat ini seperti apa sih? Mbak Ria ya, almarhumah ya? Almarhumah ya, Iya. sama almarhumah. Iya, betul. Ini 1998
5 episode yang lalu. Kita lihat. Saya kehilangan satu teman karena cancer. Terus karena sedih banget, terus ada sahabat saya bilang, Dim, coba alokasikan semua energi lo itu dari negatif, sedih-sedih jadi positif. Karena saya tuh dari dulu, dari saya muda, ibu saya tuh dari kecil ya, ibu saya tuh selalu bilang kalau kita punya dikenal orang, kita punya power, kita punya kekuatan untuk shake the world, untuk gerakin dunia gitu. Coba lo bikin sesuatu yang positif dong. Mungkin dulu aku belum dapat apa nyumbang Sekarang buku sudah atau apa. Nah mudah-mudahan ini jalur saya bisa berbuat baik. Nah, waktu itu di Masbek dengan campaign Gelang Harapan. Iya. Masih ya? Masih jalan. Masih sama Wulan Guritno. Iya, Nah, masih. Nih aku lihat tadi videonya kayak diformalin ya dia ya. 2014 ya? Makan apa sih biasanya 6 tahun. tiap hari ya? Padahal kan 6 tiap hari kayaknya makan mulu kan? Makan terus. Cuma makan apa segala macam gitu Iya. ya. Kok orang tuh biasanya jadi kolesterol gitu loh agak. Ada juga sih. Ada juga. Kalau sekarang setahun terakhir nge-gym. Ya, coba boleh nggak sih? Kayak ototnya gitu banget ya. Ada transformasi badannya di Masbek. Katanya sekarang jadi 6 pack. Aku sih kalau nggak lihat aku nggak percaya ya. Teori kan. Udah ya tapi dulu tuh kamu kan cenderung emang kurus gitu. Iya. Sekarang lebih berotot. Itu kenapa? Sejak punya program makan-makan atau sejak punya restoran atau apa nih? Sebenarnya aku hobi olahraga dari dulu. Dari Dari dulu dulu. tuh olahraga terus. Oke. Ini zaman BBB juga nge-gym banget sebenarnya. Cuman kan mungkin masih kecil gitu. Jadi kayak iya nggak males. Terus kalau dulu tuh biasanya kalau nge-gym atau apa buat project, buat film, Oke. atau buat sinetron, atau buat foto. Kalau sekarang? Kalau sekarang tuh buat diri sendiri aja, buat senang-senang aja. Oh, buat senang-senang. Iya. Oke, baiklah. Ini bukan karena Jadi punya, hobi. bukan karena punya ada program makan takut gendut ya? Program makan bagian dari itu, jadi kan kita harus jaga juga dong. Oh, iya, Makannya macem-macem kan setiap hari, jadi iya. imbanginnya gitu. Oke, jadi buat yang nonton jangan cuma ikutin makannya ya. Ikutin Iya. juga olahraganya. Aduh, baiklah saya percaya kalau begini. Oh, berapa tahun itu jadi kotak-kotak? Setahun. Doang? Tapi selama pandemi goes, sepedaan kan. Sepeda itu juga? hampir tiap hari. Itu bantu juga. Bantu banget buat bakar kalori, tapi sebenarnya sih kayak bagi-bagi foto gini tuh karena gini, kayak orang kan suka punya stigma kalau orang gendut susah kurus. Iya. Sebenarnya kita yang kurus-kurus juga susah untuk naikin berat badan tuh juga susah untuk naikin massa otot segala macam. Jadi kayak ini kerja keras juga, gue hampir setiap hari di gym. Oh, setiap hari berapa hampir jam? hampir setiap hari. Jadi breaking habits, ngerubah kebiasaan, terus ya belajar untuk mencintai diri sendiri lah. Oke. Jadi gitu ternyata ya, orang gemuk itu kadang suka insecure, susah banget nurunin. Ternyata orang kurus juga ya. Sama. Dan semuanya tuh butuh konsistensi dan Betul. kerja keras. Ngomong soal flashback ya, kalau kita kan Yes. 1995 episode yang lalu. Ini adalah sekitar, ini waktu itu aku masih di infotainment itu ya. Aku tuh sering banget ngomongin mereka. BBB, lagi-lagi BBB gitu ya. Iya, sebenarnya yang waktu masanya yang setiap hari Setiap hari kamu masuk Saya berita. belum ada sosmed, jadi kita mengandalkan Bu Feni waktu itu. Terima kasih. Terus saya begini, nih apa sih ini Kerucil-kerucil ini ya. Kerucil-kerucil ini ya. Tapi baik-baik kan? Baik ya. Karena aku waktu itu belum pernah ketemu langsung sama mereka. Belum pada ya. bandel-bandel Jarang ya. belum. Ini ya ampun. Ini kita reunian sebenarnya. Ini reunian 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun ya. 10 tahun. Dan- Jadi Bella udah pakai hijab. Chelsea juga udah punya Udah punya Nastasha. Raffi anak. juga udah kawin. Raffi juga anaknya udah 2 gitu. Apa yang kalian lihat transformasi kalian sih setelah 20 tahun? Belum 15 tahun. 15 Setelah 15 tahun apa? Iya. Yang merasakan bahwa kalian udah makin tua, Ya kita makin wise dewasa, gitu ya. makin dewasa, terus kayak apa ya? Kayaknya sebenarnya menurut aku semua orang selalu mencari sesuatu buat dirinya juga. Jadi kayak kita semua tuh terus berkembang gitu loh. Raffi punya bisnis, aku punya bisnis, punya program. Kita apa ya? Kita berkembang terus Berkembang gitu. kehidupannya. Iya, jadi kalau artis-artis yang baru mungkin nanti dia berkembang-kembang juga kok gitu. betul Kita udah sekali. hampir 20 tahun. Nah kalau Laudia Cynthia Bella tuh kemarin ada beritanya kita tanya, ada yang sampai tanda tanya karena dia ngomong bahwa ini adalah film terakhir dia gitu. Sampai ada berita, Laudia Cynthia Bella apakah akan mundur dari dunia hiburan? Apakah dia berkembang ke arah seperti itu? Kita akan bahas setelah berikut, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Secret. Mana yang mau mundur dari dunia? Elis Sugigi, mantan koordinator penonton berusia 50 tahun ini menikah untuk kelima kalinya dengan Irwan Aher secara siri pada 2020. Namun dituding netizen hanya settingan.
Perempuan yang membeli 2 rumah di Bandung untuk anaknya Ulfi Damayanti dan untuk keluarga Aher ini sebelumnya sempat berseteru dengan Ulfi karena Ulfi mengaku dipaksa menjadi artis, melarang Eli menikah dengan berondong, hingga Ulfi dan Aher sempat bertengkar karena Ulfi minta THR 10 juta sebagai ganti rugi untuk Eli yang memilih lebaran bersama keluarga Aher. Perempuan yang baru selesai syuting web series pertamanya ini 23 Juli kemarin catwalk di Citayam Fashion Week sambil membawa termos dan tas jerami. Benarkah Eli Sugigi akan kembali tinggal bersama Ulfi karena hubungannya dengan Aher semakin renggang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan lagi-lagi Eli Sugigi. Ya, kalau ini adalah di episode awal di Masbek episode 5 ini sudah lebih dari 20 episode yang muncul di Rumpi ya. Oke, di Masbek apa yang kamu ingat kalau kamu Rumpi itu apa? Eli. Enggak. Sebenarnya jujur aja, aku tuh sebenarnya amazed juga sama perjalanan karir Po Eli. Karena dia tuh orangnya pantang mundur gitu loh. Karena waktu aku pertama kan Trans Berdiri aku juga udah syuting kan. Jadi tahu banget Po Eli tuh benar-benar dari nol banget gitu. Maksudnya benar-benar ketemu pagi-pagi dulu keringetan, acara musik dulu di sini kan. Keringetan teriak-teriak gitu sampai sekarang dia bentuknya udah bener cantik begini kan. Bentuknya udah sombong kadang-kadang ya. Aduh aku sibuk, aku ada OR gitu. Enggak. Alhamdulillah bagus juga susuknya ditaruh di sebelah mana. Coba kita lihat dari 20 kali lebih ya. Po Eli itu kita undang di Rumpi ya. Lebih banyak dari kita ngundang Pak Dodi ya. Kita lihat ada berita apa aja sih ada berikut. Tadi ngomong apa? Saya bukan artis. Saya nangis bukan nangisin Ferry. Kenapa saya nangis? Kenapa hidup saya kok selalu gagal dalam pernikahan? Sedihlah saya itu hasil 5.000 perak saya motong-motong alay saya gitu kan ya. Hasil jualan. Aku perhatian sama orang tua. Masa aku tiap hari telepon, halo ma, ngapain ma? Sedangkan kerjaan aku aja setiap hari kan acting. Aku kesian, gak tega aja gitu kan ya. Dia harus cari makan dari misalnya nonton, apa. Mending kamu nggak buka usaha saya kebab. Aldo adalah mantan terindah aku. Aldo adalah mantan terbaik aku. Kalau buat Ferry, kamu sangat mantan yang sangat mengecewakan aku. Dan buat aku sakit. Dan sekarang satu lagi, buat Irfan. Hidup saya itu sama settingan, semua settingan. Cuman jualan roti aja. Bisa makan setiap hari? Makan juga, makan tapi pengamen dapetnya berapa sih? Cuman dari cerecian, mau pulang 5.000, 10.000. Kalau masalah menikahnya saya nggak tahu. Jujur aja, Po. Bukan masalah jujur, aku ini orang yang paling jujur loh kalau nggak salah. Lagi di TV, bener. Saya akan terima sakit hati saya, bener. Saya akan tinggalin kamu. Kaulah calon pasangan halalku. Aku hidup ada pilihan, tapi aku nggak mau milih atau dipilih. Tony pergi dari mama. Tapi ingat ini orang tua Upi ada di perut mama. Bukan artis yang untuk settingan untuk bayaran. Masa sih? Kalau aku artis setting bayaran mungkin aku udah kaya sampai sekarang mobil sekian katanya settingannya nggak berhasil katanya gitu. Yang ada di benak kamu apa? Settingnya. Biar Aher aja tahu. Biar Aher tahu juga bahwa aku cantik kalau tidak ternyata juga. Tapi handphonenya masih handphone yang berapa ya? 8 ya? Udah lama. Saya udah oke, saya punya kaca banyak di rumah saya 4. Dan saya tidak pernah sebenarnya ngomongin dia jahat. Namanya sih. Pelukan dong, kita pengen lihat mesra dong. Aduh. Mamanya sibuk, maafin mama. Ya semua. Oke, itu belum semua. Kita pernah ngarak dia waktu dia nikah sama Ferry di sini kan? Iya kan? Yang berantem mah. Ini di Masbek sampai harusnya tadi ada ekspresinya di Masbek loh. Dia nonton gini, "Hah? Itu cowok siapa ya?" Oke. Kak Feni bacain aku. Maaf ya, Dimas. Maaf. Dia boleh bacain aku terus. Siapa? Boleh. Dia tuh siapa? Sampai Kak Feni bacain aku sampai 20 tapi aku juga punya. Tolong dong VT-nya. Astaga. Aku juga punya. Foto. Jangan bacain aku terus, nih lihat tuh. Cakep banget aku ya. Transportasinya ini. Cakep banget. Lihat sih Mas. Lihat. Cakep. Ya itu Apa perbedaannya? Tahu nggak? Badan. Terus apa? Badan dan rambut. Salah. Apa? Dagunya lebih panjang sekarang. Nggak tahu sih ini.
Filler tuh. Cantik sekarang yang ini sekarang nih cantik nih. Saya dulu jelek bagaimana? Enggak jelek juga tapi lebih gimana gitu. Lebih awet muda sekarang. Ya, makasih Po Eli, terima kasih dokter-dokter aku semuanya ya. Aku tadi lagi senam-senam dulu dia. Iya. Ini cuma segini dong transformasi aku. Masa kurang dong, aku aja banyak. Ini sasaran yang paling tinggi yang diambil ya. Oke baik, terima kasih ya. Oke, besok sasaran lagi lebih tinggi lagi. Itu sanggulan lucu loh. Kayak ibu pejabat. Iya, emang kamu melihat aku berubah nggak sih di Mas Bek? Nggak berubah sama sekali. Sama berarti kita formalnya Cuman sama agak ya. ini ngeremnya dikit agak rubah dari yang dulu sampai sekarang ngerem. Jadi orang nggak takut lagi sama dia. Dulu kan takut kalau Federas Bacaan, sekarang itu doang. Sekarang takutnya kan sama Po Eli. Iya. Aku takut bilang dia pertanyaannya itu loh yang bikin orang jujur gitu. Oke nih kalau gitu ngomong pertanyaan kita balik ke pertanyaannya. Ada Q&A pertanyaan buat siapa? Po Eli. Pertama pertanyaannya buat Po Eli. Kak Dimas. Kak Dimas kemarin videonya sama apa? Cipung Rayansa lucu banget. Udah cocok jadi bapak. Udah ada keinginan punya anak belum sih Kak? Udah. Iya serius. Kawin, nikah. Lo jangan ngajarin orang kawin, lo gagal mulu. Kayak apa sih sampai netizen tuh kamu udah cocok banget sih. Coba kita lihat ini ada videonya gemes banget berikut ini. Yang mana sih Ipung? Cipung? Itu anaknya Raffi yang kedua ya kan? Oke, spesial 2000 episode Rumpi No Secret. Masih bersama bintang tamu kita yang pernah awal-awal diundang dan ini yang terbanyak diundang ya. Nih Mas Bek, ada pesan nggak buat kita di Rumpi No Secret di 2000 menjelang Hebat 3000? juga loh sebenarnya ya. Hebat juga. Tapi kan Bu Feni semua selalu panjang ya. Amin, insya Allah. Makasih doanya ya. Iya, panjang terus. Terus juga bisa mengorbitkan artis-artis juga di Rumpi ini kelihatannya ya. Insya Allah. Banyak artis-artis yang kemarinnya nggak dikenal masuk Rumpi langsung ngetop. Itu karena rezekinya, mak lewatnya di sini gitu. Ya mudah-mudahan bagus terus. Ya sama, pokoknya sukses terus untuk Rumpi, makin panjang episodenya. Biar diundang terus ya. Iya benar itu aja sih. Dan terima kasih juga buat kalian. Mudah-mudahan bisa sering-sering datang berbagi kisah. Kalau ngundang dia berarti paket per 20 ya? Iya betul kayaknya. Nah sebagai penutup ada Natali dan Nadia mau menyanyi. Lagunya judulnya adalah Mati Satu Tumbuh Seribu. Kita ketemu lagi sampai jumpa di acara Rumpi No Secret. Putus cinta soal biasa, sedih